Saya setuju bahwa ngadu domba itu adalah haram kalau diaben sampai sapaehna tanpa aturan. Saya setuju. Tapi sama kata mas saya, kalau namanya adu-aduan itu dilarang. Tapi ada seperangkat aturan yang tujuannya adalah untuk tidak merusak domba, karena domba Garut kalau dibiarkan terdengar terus ke kandang. Orang yang cukup ahli di pasar di bidang perdombaan merekomendasikan Syekhuna Uun. Di skip itu ya. Pesantren Fauzan yang sudah berdiri 1,5 abad lebih, hampir 2 abad. Salah satu pimpinan pesantren di sini awalnya hobi karena hewan, dari cicitnya dan berbuyut di awal-awal dari atasan gitu, hobi karena hewan. Di samping hobi ada penelitian, unsur penelitian tentang hewan dalam kitab Hayatul Hayawan. Jadi, hewan ini punya karakternya gini, hewan ini punya karakternya ini. Jadi nanti untuk bisa diterapkan seorang pemimpin terhadap anak-anak santri. Kami semua dari cicit sana, di samping hobi ada unsur dakwah. Gitu. Kalau kita bertemu dengan siapa saja kan, dari tukang domba, tukang ayam, itu kita harus tetap silaturahim. Dengan adanya silaturahim, maka di sana mulai tumbuh satu kepercayaan dan kesenangan ataupun kesayangan. Apapun pekerjaannya, kesenangannya pun, kita harus silaturahim. Itu artinya membuktikan silaturahim sangat bermanfaat. Berarti saya ini perlu berguru dengan orang-orang seperti itu, dan kita bergaul dengan orang itu. Bawon sendiri tidak mau, malu bawon. Tapi saya nggak malu ke siapapun, dan anak-anak saya juga tidak ada istilah malu gitu. Masalah ternak domba, sebelumnya kita refleksi dulu ke belakang bahwa di Fauzan, seperti yang disampaikan beliau tadi, jauh sebelum sekarang ada domba, mungkin bukan hanya puluhan, bisa jadi kalau digabung sudah ada ratusan mungkin. Dulu di Fauzan ada ternak, ada kuda, bahkan ada burung juga, sampai sekarang yang masih eksis, ada ayam juga, bahkan anjing juga dipelihara. Ini adalah salah satu wujud betapa pengetahuan santri tidak hanya dalam bentuk konseptual. Kalau ayat Al-Quran itu ada yang qauliyah dan ada yang kauniyah, maka berinteraksi sekaligus memperlakukan hewan-hewan yang notabene juga adalah ciptaan Allah. Itu juga sama dengan mentafakuri ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kalau ayat qauliyah dalam Al-Quran tersurat, kalau ayat kauniyah itu adalah tersirat, termasuk dalam fenomena alam. Salah satu yang masuk kategori fenomena alam adalah ciptaan-ciptaan Allah. Ya hewan lah salah satunya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disampaikan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Singkat cerita, singkat makna dari hadis itu adalah sayangilah seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Berharap dengan anak-anak diajari untuk menyayangi domba, memperlakukan domba dengan baik, tidak zalim. Sampai pun misalnya sekarang ada peristiwa adu domba, terlepas dari polemik masalah boleh atau tidak bolehnya ya, tapi kan ada tata aturan.
Ada seperangkat aturan yang maka dibahasakan dengan adu ketangkasan, seni tangkas gitu kan, bukan ngadu domba sangat jeler, nah bukan begitu. Terlepas dari masalah hukum, mari kita diskusi lagi lah. Mari kita diskusi lagi masalah hukum, apakah itu halal, apakah itu jais atau haram, monggo kita diskusi. Jangan buru-buru kemudian mengatakan haram karena nas demikian, tapi bagaimana prakteknya? Saya setuju bahwa ngadu domba itu adalah haram kalau diaben sampai sapayehna, tanpa aturan. Saya setuju. Tapi sekarang zaman sudah canggih. Tadi juga sudah disampaikan oleh guru kita bahwa ada seperangkat aturan yang tujuannya adalah untuk tidak merusak domba, karena domba Garut kalau dibiarkan terdengar terus ke kandang juga sama dan segala macam itu. Nah, terlepas dari hal-hal itu, mari kita diskusi lagi lah. Kita juga ada pelestarian budaya yang notabene sudah menjadi ikon bagi warga Garut terutama dalam hal ini dalam masalah domba. Kira-kira begitu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait hubungan antara pesantren dan peternakan domba Garut. Sepakat teman saya, kalau namanya adu-aduan itu dilarang. Tapi kalau kita berangkat ke awal, tergantung niatnya dan caranya. Kalau niatnya mengadu itu latihan. Melatih itu saya kira paling tidak sudah awal jawaz, artinya boleh untuk melatih. Nah, yang namanya melatih jangan sampai merusak dua belah pihak, lawan kita. Gitu. Kalau seperti latihan silat kan, tidak mungkin kita jadi jawara silat atau jadi jago silat kalau tidak latihan gitu. Nah, terus caranya kan kalau di silat atau di tinju juga ada ketentuan juri ataupun wasit lah gitu. Jadi kalau sudah juri ataupun wasit berarti sudah ada ketentuan kan seperti adu domba, latihan kan kalau ya bukan nasib kematian ya. Kalau sekarang latihan dibatasi. Kalau dulu mau udah mau rusak terus gitu. Nah, sebetulnya kalau kita berangkat niat melatih, kedua melihara kebudayaan. Nah ini kan satu-satunya budaya Sunda yang sudah mendunia kan. Iya. Mendunia. Domba Garut. Ya, domba Garut. Bagaimana bisa kita menyatakan domba itu baik kalau tidak dilatih? Atau kalau sudah ada latihan, baru ada aturannya bagaimana, aturan main. Tapi yang namanya permainan ya ada banyak, bukan ada banyak saya yang juga tahu. Jadi ada yang harusnya menang jadi kalah karena bukan kriteria itu, bukan kemenangan diadu saja, tapi dari bentuknya domba, terus caranya main domba, macam-macam lah, mungkin tahunya lebih apa. Nah seperti kalau orang yang lain tahunya adu domba saja, padahal ketangkasan kalau manusia kecerdasan, kepintarannya, ketangkasan, terus keuletan. Domba pun seperti itu, seperti manusia. Maka kalau diniati dengan baik dan melihara budaya, terus melatih yang selama tidak merusak, itu insya Allah tidak jauh dengan awalnya jawaz, kita boleh. Iya. Mama, jadi gini, kalau misalkan saya tarik kesimpulan gitu Mama ya. Jadi kalau saya bandingkan tidak jauh dengan tinju gitu. Iya. Tinju, terus kalau di Indonesia itu, di Asia Tenggara itu, kalau misalkan ada SEA Games itu kan misalkan ada pencak silat, iya, ada karate, itu kan orang itu jelas-jelas orang gitu, misalkan orang itu bertarung. Tapi bertarung di situ bukan bertarung untuk misalkan saling membunuh, saling menjatuhkan atau saling menciderai gitu ya. Soalnya itu kan seni, lebih ke seni bela diri, terus olahraga, dan juga dipayungi sama aturan. Nah, domba juga kan seperti itu. Domba misalkan diadu, aturannya misalkan berapa Pak? 20
20 kali tubrukan, itu pun kalau misalkan sama-sama kuat gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak kuat berarti kan belum sebelumnya udah dicabut, ada berhenti. Jadi kalau misalkan berujungnya kita berawalnya kita niat misalkan ingin berlatih caranya juga. Terus dan bukan untuk berniat ingin menciderai misalkannya mengalahkan orang, niat jahat itu sah-sah saja misalkan halal gitu. Baik, kami orang pesantren sangat mengimani betul apa yang disabdakan Nabi bahwa idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, maka tunggu waktu kehancurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang al-faqihul muhaddits sufi namanya al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak salah, beliau menyampaikan al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Bahwa dalam segala sesuatu itu kita harus jelas jalur keguruannya. Harus jelas jalur keguruannya. Jadi kalau guru main bola, ya harus sama Jose Mourinho, Zinedine Zidane, Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola. Oke lah, Anda kayaknya penggemar Barcelona. Oke. Lebih Darwis gitu misalnya kalau di gitu Persib gitu ya misalnya. Kalau berbicara agama, ya kita berguru kepada ulama, kepada kiai, yang jelas sanad keilmuannya. Kalau saya, yang jelas ahlus sunnah wal jamaahnya, an-nahdiyahnya malah kalau saya harus jelas gitu, sehingga tidak ada ajaran yang menyesatkan gitu. Nah, andai kata para santri berguru masalah domba ke saya, ya insya Allah dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Maka dari itu kita perlu untuk mencari guru yang tepat. Nah, alhamdulillah, atas takdir Allah kita ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan Mbah Uun. Ini sebenarnya kalau tidak salah dulu ada salah satu orang yang cukup ahli di pasar di bidang perdombaan merekomendasikan Syekhuna Uun untuk menjadi mentor kami dalam masalah perdombaan. Syekhu bilang gitu. Berarti Guru besar. Nah, tuh. Sehingga karena kami percaya bahwa kalau menyerahkan sesuatu harus kepada ahlinya, kita koneksikan kepada Mbah Uun, akhirnya nyambung, beliau pun juga bersedia. Oke, saya bilang sama Mbah Uun begini, Mbah Uun, urusan jurus saya nggak bakal berguru ke Mbah Uun. Urusan ngaji saya juga nggak bakal berguru ke Mbah Uun. Tapi kalau urusan domba, saya sama sekali tidak merasa gengsi. Syekhuna tadi guru kita juga sudah menyampaikan tidak ada rasa gengsi untuk belajar ke Mbah Uun. Karena kita juga orang-orang pesantren cukup familiar dengan ungkapan utlubul ilma walau minal bahaim. Ya, ada makalah, ada ungkapan belajarlah walaupun dari binatang. Lah, Mbah Uun ini kan jauh lebih mulia daripada domba peliharaannya gitu loh. Iya. Nah, kalau kepada seekor anjing aja kita bisa belajar, misalnya orang katanya anjing itu adalah binatang paling tawakal. Tidak pernah menyimpan makanan, tidak rakus gitu. Saya nggak tahu benar atau tidak, saya bukan pakar peranjingan. Kalau misalnya benar, kenapa kepada anjing aja kita bisa belajar? Apalagi kepada manusia. Nah, apalagi ini ahlinya. Karena orang pondok, orang pesantren seperti saya percaya betul bahwa belajar ya harus dari ahlinya. Melalui berbagai informasi yang saya dapatkan tentang Mbah Uun itu adalah seorang pakar di departemen perkamdosan nih. Di departemen perkambing domba dan sapi gitu kan. Maka alhamdulillah malahan guru kami, orang tua kami yang berkenan untuk rawuh ke kediaman Mbah Uun, silaturahmi, dan sampai sekarang ya berjalan. Mbah Uun juga alhamdulillah jadi sering ke pesantren, jadi sering pakai sarung gitu kan, sering ke masjid gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme antara kami sebagai orang pesantren yang mendapatkan ilmunya Mbah Uun gitu sebagai pakar atau ahli domba. Mbah Uun juga mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari doanya orang-orang pesantren. Itu Bah ya. Kira-kira begitu Kang Budi. Mbah Uun mah siapa pemberatan saya orangnya tidak picik. Biasanya kalau yang suka tukang domba itu yang dari beliau saya yang bagus kan. Mbah Uun enggak. Malah domba yang bagus di sana cari kepunyaan orang lain beli. Ini bagus domba yang ada di kandang jelek yang punya saya juga.
Jujur lah gitu. Itu yang ya betul. Jadi ya menambahkan apa yang sudah disampaikan barusan, bahwa sepanjang interaksi kami ya, sepanjang interaksi kami dengan Mbak Un, alhamdulillah beliau orangnya ngomongnya nggak mencela-mencela, orangnya nggak saya ditipu. Saya bilang udah pohang masa masih mau nipu gitu kan. Mungkin di pohangan deh itu. Nggak, saya kira enggak lah, Mbak Un orangnya insya Allah baik, mudah-mudahan terus baik dan istiqomah. Kurang lebih jumlah keseluruhan ya, sama yang baru lahir segala macam di kisaran 80-an mungkin kurang lebih di pesantren Fauzan ya, di pesantren Fauzan. Ada yang di uak saya, ada yang di orang tua saya, ada yang di paman saya juga gitu. Kalau untuk yang jantan yang tangguh gitu, itu kurang lebih sekitar 15-an ekor lah, kurang lebih 15 sampai 20-an menyampe kayaknya kurang lebih. siap main. Cepat sesuatu yang buatkan siap main aja. Kata bau. Di skip itu ya. Iya mah, iya bagian. Oke, ya, bagian harga suka ya. Jadi ada sekitar 15 sampai 20-an, nanti di skip ya. 15 sampai 20-an ekor yang udah dewasa gitu, yang udah mulak opat, mulak genep gitu, yang udah cakep-cakep lah insya Allah gitu, mau ngisin kan terpercantan mangga sumpingnya. Kalau keseluruhan itu tadi di kisaran 70 sampai 80-an ekor kurang lebih lah. Lebih deh ekornya mah. Mungkin ada ekor 2. Ya kurang lebih segituan. Untuk ekor, untuk jumlah domba yang ada. Ya kalau sama, karena gini, karena keterbatasan kandang, ada beberapa ekor domba yang sejatinya milik keluarga pesantren, namun dititipkan di luar, gitu. Ada yang dititipkan di peternak, bahkan ada juga yang dititipkan di Bahuun, karena butuh perawatan khusus. Ini dombanya domba super, kalau yang rawatnya nggak begitu super, nanti dombanya turun grade gitu loh, supaya tetap stabil, prima dombanya, sehingga dititipkan di pakarnya. Bahuun radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu, Kang Budi.